Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Miji Teknik. Dalam video saya kali ini saya akan coba memperbaiki kulkas satu pintu merek Sanyo. Ini nomor serinya. Oke, ini masalahnya adalah kompresornya rusak. Nanti saya akan ganti dan diisi freonnya. Oke, untuk kulkasnya kira-kira seperti ini. Nah, ini bentuk kulkasnya, mereknya Sanyo. Ini yang akan saya perbaiki. Oke pemirsa, jadi ini rusaknya, mesinnya mati. Jadi di sini saya akan perbaiki, ganti mesin dan pengisian freon. Nah, sebelum kita ganti mesinnya, kita harus cek dulu apa yang menyebabkan dia mesinnya mati, atau kita cek dulu sebelum kita ganti mesin atau isi freon. Kita cek dulu dia apakah sebelumnya ada kebocoran. Jadi ini kondisi kulkas ini dalam keadaan mati, tidak ada. Kalau misalnya mesinnya masih hidup, kita mengisi freon, jangan dihidupkan dulu mesinnya untuk mengecek apakah dia bocor atau tidak. Jadi jangan didiamkan dulu dalam waktu kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Nah, ini ke pipa kapiler ini yang terhubung ke filter ini kita potong. Kalau seandainya ada suara angin atau freon yang keluar, berarti dia tidak bocor. Berarti rusaknya hanya mesinnya mati karena mungkin arus listrik. Jadi kita potong seperti ini, kita contohkan. Nah, seperti ini kan ada suara hembusan. Nah, berarti ini tidak bocor. Jadi kemungkinan memperbaikinya itu sangat mudah, tidak ada kendala. Berarti evaporator yang untuk freezernya masih bagus, tidak ada kecongkel, tidak ada kebocoran. Jadi ini kemungkinan ganti mesin, isi freon, langsung dingin jadi. Nah, semudah itu kalau menurut pengalaman saya. Nah, setelah dipotong, ini dibuka. Kalau ini tidak usah lagi dibuka, ini aja dibuka. Kita las. Ini agak susah, bendernya masih baru dibuka tabung oksigennya. Sebenarnya dipotong saja pakai cutter pun nggak apalah, tidak harus di ini. Nah, ini kita buka, masih banyak luar anginnya, airnya. Oke, kita tunggu dulu keluar anginnya semua, gasnya. Jadi kalau terlalu lama menunggu gasnya ini keluar, jadi kita buka saja yang pipa hisapnya satu lagi di bagian sini. Nah, dia kan keluar lagi gasnya. Oke, jadi di sini anginnya berhenti, sehingga kita bisa buka lagi, las lagi.
Oke, kalau sudah seperti ini berarti ini kabel-kabelnya sebelumnya dicabut dari mesinnya ini, dilepas. Jadi kalau seperti ini kita tinggal lepas saja yang kaki-kaki kompresornya. Udah terlepas semua sampai 4 yang di belakang juga ada. Baru kita angkat. Ini nggak ada, sebelah sini nggak ada. Ini kita angkat saja. Oke, jadi ini sudah saya ganti dengan mesin yang sudah emang masih bagus. Sudah dicek olinya masih bening. Kemudian ini selanjutnya kita akan pasangkan pipa yang kita cabut tadi. Ini kita harus kertas pasir dulu, kita kikis dulu biar bersih sebelum dimasukkan ke sambungan kompresornya. Nah, seperti ini. Yang ini masih bawaan, kita cabut dulu. Ini pun kita cabut. Lalu kita masukkan pipanya. Nanti kita masukkan saja. Ini kita lepaskan dulu. Oke, jadi karena ini tembaga, ini tidak perlu lagi menggunakan borak. Kalau dia ini merek Sanyo, ini pipa kondensornya ini tembaga. Jadi kita tidak menggunakan borak, langsung saja, ini lebih mudah. Tapi ada bekas-bekas tertentu yang terbaru, dia ininya besi, pipa kondensornya ini besi, jadi tidak bisa langsung dilas, tidak bisa langsung digunakan, dimasukkan pakai kawat las biasa, kawat las tembaga. Oke, kita masukkan lagi, kita lanjutkan. Ini kawat lasnya, kawat las tembaga. Jadi pada saat mengelas ini pastikan apinya stabil, tidak ada kebocoran pada sela-sela hubungan antar pipanya. Kemudian apinya jangan terlalu tajam, nanti bisa pipanya menjadi langsung tembus, hangus. Oke, jadi selanjutnya ini kita buka. Ini tadi seharusnya kita buka dulu, kita pasang pentil. Mungkin nanti saya potong saja untuk memasang pentilnya, nanti di video selanjutnya nanti kita pasang filternya.
Oke pemirsa, kira-kira seperti ini pentilnya sudah saya pasang. Nah selanjutnya ini filternya kita lepas. Nanti saya lepas, saya ganti. Nah sebelum diganti filternya, di sini saya biasanya, kalau saya ini beda, tidak semua mekanik sama cara kerjanya. Kalau saya pribadi, setelah saya pasang pentil ini, pipa kapilernya saya bersihin dulu ya, dibersihin, sudah tidak ada lagi kotoran yang menempel. Lalu saya lebarkan lubangnya menggunakan tang kapiler. Jadi dia harus berbentuk lancip, bukan seperti ini. Dia ini kemungkinan nanti bisa sumbat, jadi motongnya harus lancip agar lubangnya itu bisa berbentuk lebar. Oke, kira-kira seperti ini. Nah selanjutnya mesinnya kita hidupkan. Mesinnya dihidupkan. Ini kita pasangkan saja. Ada juga dia kalau merek LG dia 3 ini ya, 3, karena dia menggunakan kapasitor. Oke, setelah kita pasang, kita colokkan. Oke, ini kita colokkan. Nah, kondisi mesin sudah hidup. Nah, ini anginnya keluar dari sini. Di sini tadi kita sekarang tujuannya adalah untuk membersihkan saluran pipa kapiler yang dari bawah ini ke atas sampai ke evaporator. Dengan ketentuan ini kita tutup menggunakan pentil, tutup pentil. Ini kalau dibeli, ada pentil ini dibeli, ini ada dijual bersama tutupnya. Ini kita tutup agar ini kan sistem cara kerjanya ini hisap, ini embus. Jadi agar hisapnya ini berhenti, yang fokus menghisap dari sini. Jadi ini pangkalnya ujungnya ke sini, ini naik ke atas, inilah ujungnya. Jadi ini jadi sistem kerjanya jadi menghisap dia. Ini jadi menghisap. Setelah itu kita berikan cairan metil. Ini posisi dalam keadaan hidup ya, masih hidup. Kita berikan cairan metil atau Tazon. Oke, kita berikan melalui tutupnya saja. Saya biasanya kalau kulkas satu pintu, kulkas kecil, dia ukurannya hanya dua sloki tutup 1000 ini saja. Jadi ini kalau dia menghisap habis, berarti mesinnya bekerja. Tapi kalau dia tidak menghisap, berarti mesinnya
sumbat, saluran pipanya ada sumbat. Oke, udah selesai. Ini menutupnya dipakai api ya, karena dia kalau nggak ditutup langsung dia lama-lama habis kena angin. Oke, ini sudah kita buat kondisi mesin masih hidup. Ini lalu kita buka kembali, maka dia akan bekerja kembali, salurannya biar lancar. Nah, ini anginnya pun keluar lagi melalui filter. Nah, nanti saya pasang langsung, ini nanti videonya saya potong, saya langsung pasangkan filter dan kapiler, nanti tinggal pengisian freon. Oke, perhatikan ini sebelum dipasang, nanti setelah dipasangnya. Ini saya pasang dulu. Oke pemirsa, jadi saya udah pasang ini, ganti filternya sama kapiler. Jadi usahakan setiap pengisian freon itu wajib ganti filter. Dan ini mesinnya rusak, wajiblah ganti freon, karena mesin mau dibuka, pipanya dibuka itu wajib. Meskipun sebelumnya dia dingin, obatnya masih ada, karena obat tidak bisa di backup, harus ada alat tertentu untuk menyimpan ulangnya. Nah, setelah ini kita pasang langsung manifold, kemudian kita vakum. Udah seperti itu saja, simpel. Jadi dalam pengisian freon kulkas atau obat kulkas, kita jarang sekali memperhatikan bagian dalamnya atau memeriksa bagian dalamnya. Kalau memang tidak ada yang kecongkel bagian freezernya, bagian ruang penyimpanan es batunya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita vakum. Tinggal kita pasang manifoldnya. Ini manifold ya. Jadi untuk memperbaiki kulkas ini alatnya lumayan cukup banyak juga sih. Nah, ini manifold. Ini di bagian kiri ini kita pakai yang di bagian kiri biru. Ini selang yang merah. Ini masuk ke pentil yang kita pasang tadi. Ya, yang sudah kita pasang. Masuk ke sini ya. Nah, kemudian yang kuning ini kita masukkan ke alat vakum. Mana alat vakumnya ini? Kita masukkan ke alat vakum dulu. Nah, ini alat vakum. Oke, ini alat vakumnya. Sebenarnya kalau tidak menggunakan alat vakum juga bisa menggunakan vakum body, itu ada di video saya yang lain. Jadi melalui sirkulasi angin yang dari filternya dikosongkan sampai habis, tapi kondisi mesin dalam kondisi hidup kalau kita menggunakan vakum body sebelum pengisian freon. Nah, ini yang kuning tadi. Jadi ingat ya, yang ini, yang merah ini ke pentil kulkas, yang kuning ini ke vakum. Jadi yang di tengah ini saja berubah posisi warna. Jadi posisi yang tengah ini untuk ke vakum atau ke freon nantinya. Nah, ini kita masukkan ke vakum. Selanjutnya di sini kita akan melakukan proses vakum. Vakum ini dia mengosongkan udara yang ada di dalam pipa kulkas ini sampai semuanya hampa. Jadi divakum. Itu namanya proses vakum.
Nah, kalau saya pribadi pengalaman saya, kalau saya saya memproses pemakuman sebelum pengisian freon, saya meletakkan mesin vakumnya ini lebih tinggi dari kompresor. Itu pengalaman saya, meskipun tidak semua orang mekanik seperti itu, ada juga yang dia diletakkan di bawah sama sejajar. Tapi kalau saya lebih mengutamakan di atas kompresor, karena agar oli kompresor tidak terikut tersedot kalau waktunya sudah kelupaan berlebih jangka waktunya. Jadi dalam proses vakum ini nanti ini dibuka, ini ditutup, ini tidak ada digunakan, tidak dipakai ini ya. Jadi untuk manifold yang model satu indikator saja pun sudah bisa ya. Ini nanti sampai dia posisi ini jarumnya ke 30, ke angka min 30 PSI, min 30 PSI ya. Oke, ini kita manifold ini kita tinggikan dulu manifoldnya. Ini manifoldnya harus digantung. Ini saya buat dulu proses untuk dia bisa digantungkan. Tidak kuat. Jadi ini vakum ini tadi, mesin vakumnya saja yang dihidupkan, mesin kulkasnya jangan dihidupkan, dimatikan saja dalam kondisi mati. Ini dalam kondisi hidup. Ini kalau kita perhatikan, ini posisi jarumnya sudah mencapai 30, tapi kita harus tentukan waktunya. Kalau saya pribadi untuk kulkas satu pintu yang seperti ini, saya menggunakan waktu itu paling lama 20 menit, paling cepatnya 15 menit ya. Paling cepat 15 menit. Jadi kita tunggu saja, saya potong saja videonya, saya tunggu dulu kurang lebih 15 menit. Oke, setelah selesai, ini mesinnya dimatikan. Setelah mesinnya sudah saya cabut coknya, ini kita perhatikan dulu dengan secara teliti jarumnya ini. Jadi sebelum dimatikan tadi ya, sebelum vakumnya dimatikan, ini ditutup dulu, dikunci, baru dimatikan mesin vakumnya. Nah, ini jarumnya pas di 30. Kalau dia ada kebocoran pada kulkas ini, biasanya jarumnya ini akan naik ke kiri terus naik ke atas sampai dia ke 0 ini biasanya. Tidak sampai ke atas ya. Sampai ke 0 ini biasanya itu posisi jarumnya bergerak, berarti bocor. Maka jangan dilakukan pengisian freon. Maka dicek lagi lah di mana bocornya. Tapi kalau sudah seperti ini sudah bisa kita isi freonnya. Kita buka selang yang kuning dari mesin vakum, kemudian kita ambil freonnya. Oke, jadi selang kuningnya ini kita masukkan ke freonnya sini ya. Ini kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, posisi mesin kulkas ini dalam kondisi masih mati. Ini kita buka freonnya. Ini cara pengisian freon seperti ini ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Ini pengalaman saya selama memperbaiki kulkas, tidak ada masalah. Meskipun ini bukan cara satu-satunya dalam pengisian freon, masih banyak cara lain dalam posisi pentil, dari pemakuman itu beda, teknisi beda cara-caranya. Tapi ini umum, ini banyak yang menggunakan.
Sudah jadi seperti ini. Ininya perhatikan, saya tinggikan dulu dapat gambarnya. Oke, di sini ini yang harus diperhatikan setelah tadi ininya dibuka, setelah freonnya dibuka, ini R134 ya untuk kulkas. Kemudian ini kita buka dulu yang ini tetap dikunci, ini yang dibuka tapi sambil ditutup lubang selangnya ini, sambil tutup untuk menghilangkan udara yang ada di selang. Jadi udara ini harus dibuang dulu, sisa udaranya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Nah, sambil dikunci udah keluar sedikit ya, sambil dikunci. Jadi agar udara di selang kuning ini tadi kan dari vakum kan masih ada sisa udara di dalam tuh, biar hampa lagi dia, biar terisi dengan freonnya. Jadi setelah kondisi seperti ini, kita hidupkan mesin kulkasnya ya, kita cokkan mesin kulkasnya. Oke. Nah, perhatikan di sini saya pasang ampernya. Saya pasang ampere ini. Kalau ada ampere seperti ini, di posisi ampere ini saya pasang di kabel, salah satu kabel yang terhubung ke mesin tadi, untuk melihat kondisi ampere dan bisa juga untuk melihat mesinnya udah hidup atau enggak. Nah, ini enggak nampak dia ya. Bisa. Ini saya cokkan ya, perhatikan kalau saya cokkan nanti nilainya ini menjadi 0,5 atau 0,4, berarti kulkasnya sudah hidup. Oke. Nah, ini perhatikan, ini sudah saya cokkan, itu kan sudah 0,5, ini mesinnya udah hidup. Nah, prosesnya setelah hidup, ini yang tadi berapa tadi ini, yang 30 yang selang biru ini kita buka secara bertahap, jangan sekali langsung buka semua seperti ini. Kita buka dulu dalam hitungan kurang lebih 10 detik atau ditaksir saja. Nah, seperti ini. Kita tutup lagi secara udah selesai, kita tutup, tapi bukan berarti selesai. Nah, untuk pengisian R134 itu ukuran PSI-nya itu, pengalaman saya atau yang sudah banyak saya lihat di buku, itu ukurannya 10 PSI tekanannya untuk kulkas freon R134 atau pengisian kulkas pakai R134 itu 10 PSI. Jadi ini kan PSI, ini min 30, ini 0. Jadi taksir saja kira-kira nanti ini 50, 25-nya di sini, berarti 10 yang kira-kira nanti di sini gitu. Dan harus sesuai dengan sejalan juga. Kalau misalnya kita bingung, manifold kita tidak ada angka 10 PSI-nya, kita perhatikan juga di sini. Nah, kita bisa pegang dindingnya, udah panas sekali, atau kita bisa pegang filternya sudah hangat, dan atau bisa dipegang pipa kondensornya udah panas sekali, atau bisa kita raba juga di dalam freezernya. Di sini kira-kira sudah ada dingin, sudah beres batu, maka sudah bisalah dia, sudah masuklah freonnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini saya potong saja, nanti kalau sudah 10 PSI ini kan udah ada sekitar 5 menit, buka lagi seperti itu sampai posisinya di 10 PSI. Oke pemirsa, jadi kira-kira posisi angka 10 PSI itu kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau dikunci dia sudah berhenti, tidak ke 0 lagi.
maka dia sudah tinggal menunggu bekunya saja, dibiarkan saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia belum pas 10, buka lagi sedikit. Lalu kira-kira dia bergerak, naik, tutup sampai dia pas di angka 10 itu, di garis di sini, angka 10. Oke. Dan ini dirasakan ini pipanya panas, filternya pun hangat. Kemudian dinding kulkasnya panas. Ini panas. Nah, kemudian kita lihat freezernya sudah keluar, hawa dinginnya ini sudah keluar. Nah, ini kemudian dia akan tinggal menunggu waktu saja, paling lama 1 jam kemudian atau setengah jam kemudian dia sudah normal. Nah, setelah itu nanti kalau sudah normal, ini kita tutup pakai tang jepit seperti ini. Pakai tang jepit. Nanti ada di video saya sebelumnya. Di sini saya potong saja. Jepit, kemudian dipotong. Jepitnya di sini, potongnya di sini, kemudian dilas ya, ditutup menggunakan las seperti penyambung pipa tadi. Jadi pada saat dijepit itu posisi hidup. Setelah dijepit, lalu dimatikan kompresornya, baru dipotong, kemudian ditutup, dilas. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan, pengalaman saya. Mungkin ini bukan cara yang sesuai yang biasa dipakai di perusahaan, atau cara-cara yang prosedur lah kita bilang. Tapi ini pengalaman saya dalam perbaiki kulkas. Karena kalau kita mengikuti standar atau di ilmu perguruan tinggi, kemungkinan ada seperti filter ini mempakum itu bisa menggunakan 2 jalur. Jadi bukan melalui pentil saja yang dipakum, dari sini juga dipasang pentil, dipakum secara bersamaan. Inilah fungsinya manifold yang ada selangnya satu lagi. Tapi ini saya menggunakan secara ringkas, dan alhamdulillah ini selalu berhasil. Tidak ada masalah dengan cara seperti ini. Ini cara umum yang biasa digunakan tukang-tukang mekanik yang pada umumnya kebanyakan ya. Oke, hanya ini yang bisa saya informasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.